Saya akan membahas sedikit tentang energi, karena masih banyak pertanyaan yang berkaitan dengan energi dan kesimpang siurannya itu membuat menjadi kesempatan bagi sebagian orang yang kurang bertanggung jawab ya untuk untuk mencari keuntungan lah dengan cara memberikan janji-janji manis ya bahwa akan menerbitkan energi dalam waktu dekat dengan membayar sejumlah biaya tertentu. Baik, akan saya mungkin jelaskan sedikit tentang sebetulnya energi itu kayak apa sih penerbitannya gitu ya. Apakah perlu pengusulan kah atau apakah ada syarat tertentu atau seperti apa gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, semenjak 2023 ya mungkin ya. Karena memang semua sudah melalui mekanisme PPG ya. Jadi sebetulnya untuk penerbitan NRG itu nggak perlu lagi ada pengusulan-pengusulan yang jelimet ya. Karena kan yang meluluskan itu juga dari kita juga ya, dari PPG yang mengolah gitu. Sehingga artinya setiap tahun kita sudah memiliki data nih. Siapa aja guru-guru yang memang lulus PPG ya. Jadi ngapain ada usulan lagi gitu ya. Kita udah punya datanya gitu. Nah, jadi penerbitan energi tidak perlu ada pengajuan sebetulnya. Dia akan secara otomatis ya di-generate oleh sistem. Nah, namun dalam menerbitkan itu tentu kita memerlukan data-data pendukung ya, karena nggak begitu aja bisa kita buat jika datanya tidak lengkap gitu ya. Yang pertama tentu kita akan mengecek NIK-nya dulu ya, NIK dari yang bersangkutan apakah memang sudah valid secara dukcapil atau belum. Kalau belum tentu kita tidak bisa mengolahnya karena akan terjadi mungkin nanti ada konflik atau semacam itulah gitu ya. Nah, yang kedua tentu ya kita juga mempertimbangkan NUPTK ya. Kenapa? Karena sampai sekarang NUPTK masih menjadi satu nomor yang unik ya, yang unik di antara semua data yang ada ya. Dan itu menjadi kunci ya untuk kita menentukan apakah seorang itu adalah orang yang sama atau tidak dengan menggunakan NUPTK. Mungkin kalau untuk PNS kita ada NIP ya, ada NIP ya. Tapi untuk non PNS kita nggak ada NIP, sehingga kita perlu satu nomor lagi yang mewakili mereka semua ya, baik PNS atau non PNS. Ya mungkin kita sekarang bisa bicara dengan NIK ya. NIK kan semua punya, betul. NIK semua punya, tapi ingat bahwa sistem kita berjalan jauh sebelum NIK itu stabil seperti sekarang. Ya, sebelum NIK itu sudah menjadi sudah bagus lah seperti sekarang ya. Kita dari tahun 2000 mungkin 2007 ya. Pada saat itu belum ada yang namanya NIK yang sudah nasional ya, belum ada KTP nasional lah istilahnya seperti itu. Jadi masih masih banyak klik-klik juga yang mungkin ganda ya saat itu ya. Nah, ini kita nggak bisa begitu aja langsung mengubah unik ini langsung berubah ke NIK ya, karena butuh proses ya. Untuk saat ini pengolahan data tunjangan masih menggunakan NUPTK sebagai nomor uniknya. Oke, nah kemudian ya tadi ya, setelah data-data itu lengkap dan valid, maka otomatis dia akan diterbitkan NRG-nya ya. Jadi setelah ada kelulusan, kemudian kelengkapan datanya juga sudah cukup gitu ya, kemudian maka diterbitkan energinya. Nah, cuma perlu kita pahami bahwa penerbitan energi ini memang tidak berbarengan ya. Artinya misalnya untuk piloting satu gitu ya, ada 300.000 orang yang lulus ya. Nggak berarti kemudian ketika mereka lulus semuanya langsung dapat, nggak. Itu pasti bertahap ya. Karena mengenerate data segitu banyak juga butuh waktu juga ya. Dan ini ada juga penanganan secara manual juga ya. Terutama ketika terjadi konflik. Apa itu konflik? Konflik adalah ketika sistem menemukan ada data seseorang itu bentrok dengan data orang lain. Contoh misalnya gini. Misalnya saya memiliki NPTK 123 gitu ya.
Saya baru lulus nih punya NUPTK 1, 2, 3. Ternyata NUPTK saya itu pernah dipakai oleh orang lain yang namanya mirip dengan nama saya untuk pengusulan energi pada tahun-tahun yang lalu yang masih manual ya. Sehingga saya dideteksi ya di situ sudah punya NRG gitu. Nah, ketika saya dideteksi sudah punya energi, maka saya tidak bisa lagi mengajukan energi gitu karena tidak boleh seorang itu memiliki dua energi, teman-teman ya. Jadi eh, pasti itu ya, saya akan tertolak tuh ketika sistem menjalankan secara otomatis tadi, ketika menemukan ada orang yang menggunakan nick saya atau NUPTK saya, otomatis akan tertolak gitu. Dan ini bukannya sedikit, lumayan banyak juga ya, lumayan banyak juga. Jadi banyak kasus seperti itu ya, NUPTK digunakan orang lain atau nick digunakan orang lain yang membuat ini menjadi kendala dan kita harus menanganinya secara manual akhirnya. Kita harus melakukan pengecekan dulu riwayatnya seperti apa, orang itu dulu NPTK-nya berapa, kok bisa pakai NPTK yang sekarang dan sebagainya. Itu memang perlu waktu, teman-teman ya. Ya, jadi seperti itu. Ada proses apa namanya cleansing lah ya. Jadi nggak langsung semua bisa keluar energinya. Nah, tapi kita pastikan bahwa semua nanti akan dapat energi ya. Semua akan dapat energi ketika masalahnya itu udah selesai ya. Nah, kemudian setelah terbit energi ya biasanya kita akan umumkan sebelum tahun apa tahunnya itu habis ya. Jadi misalnya teman-teman lulusan tahun 2024 gitu ya. Karena kan lulusan tahun 2024 dia akan memiliki energi kepala 24 ya. Nah, itu bisa untuk dibayarkannya tunjangannya mulai tahun depannya atau tahun 2025 ya. Jadi biasanya kita akan umumkan ya mungkin sebulan sebelum Januari atau bulan Desember ya, itu akan keluar secara bersamaan gitu ya. Jadi untuk penerbitan energi itu sebenarnya nggak pengaruh dia mau terbitnya di bulan apa, mau di bulan Januari, Agustus atau bulan Desember. Toh juga nanti akan dibayarkannya di bulan Januari ya. Walaupun dia terbitnya lebih dulu ya, tapi pembayaran tunjangannya tidak menjadi dia lebih banyak dapatnya, enggak sama semua mulai bulan Januari. Jadi nggak usah khawatir yang belum terbit, walaupun misalnya sekarang nih belum terbit ya, kemudian baru terbitnya bulan Maret ya, yang bulan Januarinya tetap akan dibayar, nggak akan hangus gitu, karena haknya dia mulai mulai bulan Januari sepanjang dia memang sudah mengajar dari bulan Januari seperti itu ya. Nah, jadi kemudian setelah tadi ya, setelah terbit NRG tadi, kita juga nggak langsung apa mempublish atau mengumumkan, kita juga harus mengecek dulu keaktifannya, teman-teman ya. Apakah dia di Dapodiknya sudah di apa sudah aktif, sudah ada sekolahnya, apakah sudah ada sekolah induknya, sudah dicentang salah satu sekolah induknya dan sebagainya. Nah, baru setelah itu ada, baru bisa masuk ke Simtun. Nah, Simtun adalah satu aplikasi yang digunakan untuk manajemen SKTP ya. Jadi, jika teman-teman sudah punya energi, tapi belum masuk ke Simtun, otomatis tidak akan dapat terbit SKTP-nya. Ya, jadi memang harus masuk ke Simtun. Nah, untuk masuk ke Simtun ya tadi ya kita harus cek dulu keaktifannya seperti apa, kemudian nicknya kita cek ulang lagi nicknya, karena begini, nick yang sudah valid saja itu bisa sewaktu-waktu menjadi tidak valid ya, karena ada perubahan mungkin di dukcapilnya. Jadi tetap kita cek lagi setelah dia dapat energi, kita cek ulang lagi nicknya, masuk ke Simtun, baru nanti kita bisa proses. Nah, setelah nanti masuk ke Simtun ya, baru kita akan melakukan suatu pengecekan ya, suatu prosedur yang dilakukan secara reguler, secara kontinu ya, namun bertahap ya. Kita melakukan ini bertahap sesuai dengan apa namanya kategori dari guru-guru yang bersangkutan.